La haula wala quwata illa billah. La hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya baina man kana syarra al-islam. Wal mu'minu inna nashrina Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma zidna ilman. Nah, 77. Aida, bisa kemari sudah kemari. Ya, kemari dapat dah. Baik, kita mulai 76 dulu. Nah, sambungan ya, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila takbir ia, maka dinyatakan Tuhannya atas hatinya. Coba menyatakan Tuhan tatkala takbir, artinya hatinya itu nyata memandang kebesaran Allah yang disebut dengan istilah sifat jalal, yang Allah nampakkan wujudnya pada wujud sekalian alam. Orang yang sholat waktu dalam keadaan begini, dia tidak merasa punya wujud sedikit pun. Badannya itu salah satu dari bagian alam, hanya alam yang satu, itulah kejairan wujud Allah yang satu. Itulah dia di dalam bahasa syariat disebutkan dengan Allahu Akbar. Mana kau yang sholat? Enggak ada. Wujudmu sudah fana. Jadi yang ada wujud Allah nyata pada alam. Sama sekali udah enggak ada wujudmu, enggak ada. Inilah yang dikatakan dinyatakan. Artinya dipandang dengan nyata bahwasanya Allah Ta'ala itu berwujud pada tatkala mengucapkan Allahu Akbar. Nah, malah yang mengucapkan Allahu Akbar itu sendiri pun adalah kalam Allah. Dibukakan rahasia kebesaran Allah ini pada orang sholat, sehingga orang yang sholat ini menerima anugerah dari Allah, bahwasanya Allah itu menyatakan wujudnya, bahwasanya yang berwujud pada alam ini adalah mazhar wujudnya yang satu. Kalau macam gini bagaimana ceritanya? Waduh, kalau macam gini Allah bilang benarlah engkau. Itu pula jadi, ya, benarlah engkau. Tapi kalau enggak benar, ditengoknya alam, tertengoknya diri, apa dibilang Tuhan? Dusta engkau. Coba. Udah Allah mengatakan awas sholat itu dusta, bisakah mungkin diterima sholat? Tidak. Kenapa maka dusta tidak terima? Karena kedudukan ucapan tidak sidik pada kalam namanya. Kemudian isi daripada ucapan namanya makam, tidak sidik pada makam. Apabila syariat yang kita lakukan ini tidak sidik pada kalam dan tidak sidik pada makam, itu dua, dusta atau munafik. Coba kita baca nih hati orang, dusta kan? Coba baca itu. Kalau udah Allah bilang dusta, gimana itu? Sholat kita nggak diterima. Nah, maukah kita sampai mati yang kayak gini nggak mau merubah? Ini untuk kepentingan bawaan sangu modal untuk akhirat. Apabila sholatnya itu betul,
semua yang lain itu mengiringi. Arti mengiringi apa? Karena dia berhadap kepada Allah itu latihannya di sholat. Maka karena itu awal permulaan nanti diperiksa di akhirat amal hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya macam ini betul, maka semuanya ringan. Karena dia dilatih di dalam sholat itu senantiasa berhadap kepada Tuhannya. Maka teriringlah pada perbuatan-perbuatan syariat lainnya. Apakah dia membaca, apakah Al-Quran, apakah zakat, apakah haji. Ya sudah, memang betul batinnya berhadap pada Tuhannya. Ngeri nih kayak gini nih. Macam mana nih kalau dengar kayak gini nih? Maka tiap-tiap suatu dalam hatinya terlebih besar kalau dipandangnya masih ada tebatang benda dirinya sesuatu alam, maka firman Tuhannya, dusta engkau, tiada Tuhan di dalam hatimu seperti yang engkau kata. Seperti yang kau sebutkan itu tidak tepat, artinya tidak benar. Makam pada kalam tidak benar pada kalam, dan tidak benar pada makam. Kedudukan cerita enggak betul. Maka berhamburanlah daripada hatinya dukhan yang menggelapkan hati. Dukhan itu arti aslinya asap tebal, awan tebal yang enggak menampakkan matahari lagi, menampakkan bulan enggak nampak lagi. Nur-nur Allah itu tertutup oleh sesuatu yang digelapkan oleh dukhan. Maka ia terhijab, tertutup bagi hatinya daripada memandang atau berada di alam malakut. Hanya alam muluk, alam bendawi saja. Bayangkan itu. Kau hanya ada di alam bendawi, alam muluk. Maka yang kamu tempuh 3 alam. Yang pertama alam muluk, alam bendawi. Naik kepada mendapatkan nur, namanya alam malakut. Sesudah kau melewati alam nur, baru kau berhadapan dengan Tuhanmu. Itulah alam jabarut. Tapi masih ada engkau, masih ada Tuhan. Coba bayangkan, kalau nggak ditahui ini perjalanan batinnya ini, bagaimana bisa mungkin dia bisa berhadapan pada Allah kalau nggak mau belajar? Kita haruskan. Dan kata Hakim radhiyallahu an, ini Hakim ini perawi hadis ya, disuruh oleh Allah kepada segala orang yang muwahhidin, disuruh oleh Allah kepada orang yang sudah benar-benar dapat mentauhidkan Allah itu kepada sebaik 5 waktu, karena semata-mata rahmat. Karena orang yang muwahhidin itu, karena orang-orang yang memang betul-betul sholat sebenarnya itu adalah mendapat kasih sayang Allah. Sayang Allah, kenapa sayang? Karena yang diceritakan oleh batinnya itu betul. Aku besarkan Allah, Allahu Akbar. Bukan dia membesarkan, Allah sendiri yang membesarkan kebesaran Allah terjahir pada lisannya. Hamba ini hanya menerima anugerah semata-mata. Mendapatkan sayang, namanya rahmat kepada mereka itu. Tujuan supaya diperoleh mereka itu daripada tiap-tiap qaul, tiap-tiap ucapan, dan tiap-tiap PL, yakni perbuatan dalam sholat, ada sesuatu daripada segala karunia. Artinya karunia rahmat Allah membukakan, memberi nampak, memberi paham, memberitahu bahwasanya hak ketuhanan itu jahir pada mereka ini. Maka adalah segala PL itu adalah tak ubahnya seperti makanan jiwa. Karena memandang di dalam af'al yang membuat mereka itu melakukan perbuatan sholat itu af'al Allah. Mereka pasrah di dalam af'al Allah, bukan af'alnya sendiri. Taubahnya, jiwanya itu seperti mendapatkan makanan rohani yang langsung Allah kasih paham di jiwanya bahwa hai Polan, yang membuat kau sholat ini af'alku.
Apa enggak nikmat ya? Mana ada rasa capek? Dan segala kaul itu seperti minuman, seperti bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu tak ubah minumannya. Apa enggak kenyang rohaninya? Alima wujudat da'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara amdadaha. Telah diketahui oleh Allah akan keadaan dhaif daripadamu. Namanya pun hamba, khuliqal insanu dhaifa. Dijadikan insan itu secara aslinya dia tidak mampu berbuat apapun kalau tidak ditolongi oleh Allah, dan tidak mampu menciptakan apapun kalau tidak dengan izin Allah. Itu dhaif. Itu asal. Karena Allah tahu ini hamba ini bersifat dhaif, itu kejadian aslinya, maka dijadikannya lah daripadamu, disedikitkannya segala bilangan dengan dijadikan 50 waktu menjadi 5 waktu, serta dikekalkannya pahala yang 50 waktu. Dan telah diketahuinya berkehendakmu kepada anugerahnya supaya dibukakan hijab waktu sholat itu dapat berlangsung, maka dibanyakkan pahalanya. Maksudnya apa? Dibukakan hijab dengan seterang-terangnya, padahal amalnya sedikit, dengan dijadikannya satu kebajikan itu dengan 10 umpama 10 semisal kebajikan. Satu diucapkan, tapi Allah gandakan jadi 10. Semakin ikhlas mungkin bisa 100. Semakin dia nggak ada mungkin bisa saja 1000. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang syariat 1. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Itu syariat zahir. Tapi karena keikhlasannya menyampaikan, melaksanakan, dia dapat. Siapa yang datang berbuat dengan kebaikan, maka Allah bayar. Artinya sebagai Allah mensyukuri perbuatan hamba yang bersyukur pada itu, 1 dikasih 10 ganda. Maka turunkan olehmu akan dirimu, rendahkan dirimu, hinakan dirimu, sekira-kira menurunkan akan dikau, merendahkan akan dikau oleh Tuhanmu, dan jangan engkau memberati lain daripada barang yang telah didatangkan akan dikau oleh kitabnya yang hakim, yang mengandung hikmah, dan telah mentartibkan dan telah menyusunkan urutan-urutannya itu akan dia oleh nabinya yang maha mulia, yang bersifat karim. Jadi nggak usah nyusah-nyusahin diri. Allah udah memberi keringanan sama kita. Nampak wajah, ngapain ya waktu tutup hidung sampai segini kain, mau makan undangan pun kebayaan. Jangan kelewatan enggak. Maka sesungguhnya adalah Nabi SAW sembahyang tiap hari 16 rakaat. Zuhur 4, Asar 4, 8, Maghrib 3, 11, Isya 4, 15. Subuh 2, berarti kurang 1. Ya itu 16 itu. 17. Ya kan? Ralat aja lah ya. Maklumlah ketikan tangan manusia. Tidak.
Kalau 16 mah orang cuma satu hari itu aja sholat, dah gitu besok gak lagi. Baru ditambah. Itu menurut kemampuan dalam pertolongan Allah. Dan pada waktu duha ada 6 rakaat, itu sebanyak-banyaknya. Dan sebelum zuhur ada 4 rakaat, 2 qabliyah, 2 ba'diyah, jangan diborong 4. Dua-dua. Jangan diborong 4. Masa aku 4 rakaat sekaligus? Jangan. Hebat kali kau dari Nabi. Iya. Hah? Suka kan itu? Itulah. Kemarin itu kami nggak pedulilah apa mau celana jingkrang atau mau pakai jambut. Ini orang. Dah ya. Dan sesudah dari kemudian sesudah zuhur. Sesudah zuhur ya. Sebelum zuhur 4 rakaat ya kan. Dan kemudian ya sesudah zuhur 2 rakaat. Jadi 6. Nah, 4 10 kalau mampu. Dan sebelum asar ada 4, 2 muakkadah, 2 tidak. Pertanyaan, apa beda muakkadah dan ghairu muakkadah? Dijawab, yang muakkadah itu hampir setiap hari Nabi nggak pernah meninggalkan. Tapi ghairu muakkadah kadang-kadang Nabi meninggalkannya. Maka ulama meneliti, oh ini yang muakkadah, yang ini ghairu muakkadah. Itu aja bedanya, bukan soal kualitasnya, tidak. Nabi kan banyak urusannya lah. Awal yang gak ada urusannya cuma malas. Assalamualaikum, berangkat lagi terus. Penguliran. Dah, kita teruskan lagi. Mana? Dan cerita daripada Tirmizi, ini juga perawi hadis daripada Ali radhiyallahu anhu. Dan ada Nabi alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang kemudian sesudah daripada maghrib 2 rakaat. Ini yang muakkadah. Tapi saya tengok dalam fikih sebelum maghrib ada 2 rakaat. Dan tiada bertambah di dalam Ramadan, dan tiada lainnya atas 12 rakaat. Kemudian dia witir. Tidak bertambah di Ramadan, dalam Ramadan makan 12. Kenapa orang tuh dikatakan sholat tarawih 12? Gimana jangan? Sedangkan ini di Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti itu witir, bukan tarawih. Satu itu cuma tambahan sekurang-kurang witir. Jadi 13. Sekurang-kurangnya. Orang tuh memahami. Kadang orang tuh memahami nas itu nggak betul. Ada sebalik itu tak paham, hanya terklik aja. Tapi gimana lah, Allah nggak bukakan rahasia dia. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebelum fajar 2 rakaat di dalam rumahnya. Sebelum fajar siddiq. Bukan sebelum subuh ini. Sebelum subuh itu masuk waktu baru qabliyah subuh. Berarti kan sebelum azan. Iya, maka itu para ulama muhaddisin dan fuqaha membedakan. Salat sebelum fajar itu bukan salat qabliyah subuh. Nah,
Yang dikatakan qabliyah subuh sesudah masa waktu, belum lagi subuh, sholat dulu 2 rakaat. Ini sholat fajar saja, bukan sholat qabliyah subuh. Jadi yang dimaksud dengan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada isinya itu yang mana? Itu orang yang dapat memandang macam tadi. Bukan soal 2 rakaatnya itu lebih baik dari isinya. Tengok dulu orang sholat kemana hatinya ngelamunnya. Itu maksudnya sholat fajar itu kayak? Bisa tahajud bisa, bisa fajar bisa. Pokoknya 2 rakaat lah. Sekarang tengok batinnya waktu sholat itu kemana raunnya. Singgah kepada Allah atau mengharapkan lebih baik daripada dunia. Itu kalau kita itu berarti ada gharat. Gharat sesuatu yang dituju yang bukan Allah. Tidak ikhlas. 12 pun Laksanakan saja. Soal upah gaji itu ada pada toke kalau kita kerja. Ikhlaskan aja kerja itu dengan bagus, jangan noko-noko, rapikan bagus-bagus. Hah? Kenapa? Sholat asal bangun itu jarang, sholat tahajud aja gitu. Jadilah, pokoknya tengah malam sholat. yang 2 rakaat ini gimana? Orang ini karena terhenti kepada pahala lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Itu dipandangnya. Iya, kalau selama Enggak terpandang itu berhadap pada Allah itu gimana ceritanya? kerjakan sholat Soalnya yang di hadis itu nggak disebutkan setiap waktu, yang sebelum subuh itu dibilang. Iya pokoknya sebelum subuh fajar lah. Oh kalau misalnya bangunnya dia jam 4, apa enggak witir namanya? Apa enggak tahajud namanya? kadang habis 2 nanggung Mana bisa kita menyetel-nyetel tidur kalau udah ngantuk? Nggak bisa, mata kita ini nggak tengok situasi. Yang penting asal ada tidur, bangun tahajud itu udah pasti. Kalau mau tambah lagi 2 rakaat itu baru. Nah itu Pak, misalnya kita dari jam 4 tadi 2 rakaat salam tambah lagi. Nggak apa-apa. Nah, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Udah ya. Jangan terfokus sekali pada upah ya. Sholatnya yuk periksa dulu berapa pada Allah atau enggak. Nah itu tuh yang Itu yang periksa dulu. walaupun hanya 2 Jangan terlebih bagus pada dunia dan segala macam. Bukan itu jadi ukuran. Bukan soal itu urusannya. Berhadap pada Allah itu yang jadi kiraan. Supaya jangan dusta dia. payah. Jadi orang terfokus kepada gaji, upah. Kita terus ya. Perbaikilah yang salah-salah tuh sedikit, ikhlaskan aja. Sedikit. Mana? Dan adalah Nabi. Yang sebelum pagi. Dan ada Nabi sembahyang sebelum fajar, tapi udah. Dan adalah Nabi puasa Kamis dan Isnin. Ya kata orang Jawa Kemis karo Senin. Senin Kemis. Itu maka orang dulu Ahad 1 hari 1 hari pertama, Isnin hari kedua, Senin, Salasa hari ketiga, Selasa, Arba'a hari keempat, Alhamis, Khamis hari kelima, Jumat hari berkumpul, Sabtu memang sudah istilah Sabtu hari makar orang Yahudi. Dan Al-Quran ada Sabti.
Cuman karena kita nggak bisa bahasa Arab, Ahad dirubah Minggu, Senin, Senin, Isnin, Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Asar betul asar. Kita teruskan ya. Segala sembahyang telah tersebut 50 waktu. Nah, mana? Dan kata orang, ya, Dan dikata orang. Dan dikata orang yang puasa Senin Kamis ini setiap harinya, setiap minggunya itu adalah seluruh dari sepertiga tahun. Jikalau dihimpunkan kepadanya Ramadan, taubahnya seperti bahwasanya segala sembahyang yang telah tersebut itu 50 rakaat. Jikalau dihimpunkan kepadanya segala fardu. Dan yaitu adalah wirid amalan tetap terus daripada Zainul Abidin ya bin Ali bin Al-Husain bin Ali karramallahu wajhah. Itu amalan dia menjadi wirid daripada ibadat. Dan menyuruh Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar bahwasanya membaca Quran dalam 7 hari 1 kali khatam. Apa? baju sehari. Dia hafal. Jadi hafal orang tuh. Hafal jadi mana dulu baca ya. 1 juz 40. Hafal yang Ini asal dulu buka HP. Iya, betul. Ujian berat. Buka HP itu masih kan. Dan adalah datang seorang laki-laki kepada Syekh Abi Muhammad Abdul Salam bin Masih radhiyallahu anhu. Maka katanya, ya Sayyidi, hai Tuan, berilah olehmu akan daku wirid. Nah, wiridkan olehmu, maksudnya berilah olehmu akan suatu amalan atasku dengan beberapa wirid supaya dapat kuamalkan nanti. Maka marah Syekh. Ya, marah Syekh Abi Muhammad Abdul Salam bin Masih. Katanya, Rasulullah ke aku, kau minta amalan dari aku, macam aku pula jadi nabi. Maka aku mewajibkan segala yang wajib yang udah ada. Karena bahwasanya segala fardu itu telah maklum, semua orang udah tahu. Dan segala maksiat itu telah masyhur, semua juga orang tahu. Maka jadikan olehmu segala fardu itu engkau peliharakan, dan bagi segala maksiat itu engkau tinggalkan. Dan peliharakan olehmu hatimu daripada berkehendak pada dunia. Nah, bisa ada cita-citamu tentang dunia di hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Iya, yang bercakap itu nafsu. Kalau mau makan itu nggak bercakap, cuman perasaan mau makan. Kalau kita Itu syahwat. kalau lagi soal bercakap apa tuh nafsu? Itu nafsu ditunggangi setan. Oh, apa teringat tenang. Penunggangan. Asal nafsu itu bergerak sedikit, cup, masuk setan, numpang dia. Kalau misalnya syahwat, dia tidak lapar, dia mau makan. Haus, dia mau minum. Dia minum udah. Kotor badan, dia mau mandi. Itu syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat ini. Kenapa di situ disediakan emas dan perak? Uang dulu, emas dinar. Kalau dirham perak. Bukan terbayang berbungkal-bungkal emas, bukan itu. Kalau yang besar emas dia. Harganya beda. Itu karena untuk keperluan hidup. 4 juta.
Jadi waktu ayat ini turun itu keadaan waktu itu uang belum ada cetakan. Mata uang. Cetakan Indonesia pabrik kertas duit tak ada belum. Terus ya. Dan Mana? engkau Dan engkau sabar daripada demikian itu. Demikian apa? Kehendak hati terhadap dunia. Macam mana cara menyabarkannya? Yakinkan saja apa yang sudah ditetapkan untukku tentang dunia Allah akan sampaikan, dan cara Allah menyampaikan itu cara dia, dan aku yang mengambil diberikan malakah kemampuan untuk mengambilnya. Udah selesai saja di pikiran. sudah dipikirkan. Ini angan-angannya banyak, siang malam gak bisa tidur. Ada masalah Ini begitu. Udah, bukan urusan kita itu. Atur yang mana? Allah yang ngatur. Sekaliannya pada telah dibahagikan oleh Allah Ta'ala bagimu. Ini tuh bagian sipolan, itu bagian sipolan. Udah ada bagiannya. Kalau kita nggak ada tuh memang segitu bagian kita. Melompat penawar supaya kaya nggak bisa juga. Memang segitu. Memang begitu kerjaan. Hemat enggak saya. Polit-polit dia. Udah, datang aja, kerjakan aja. Mana yang diberikan oleh Allah kemampuan bawa berbuat. Banyak ada tidur gitu sekarang. Ini udah 3:30, sedang ya? Ya kan? Sebab sebelum asar. Ya. Ini judul baru, Tambi, Oh, tanbi. peringatan. Tambi, nabaha yunabihu tambi. Nabaha mengingatkan, menjagakan. Nabihu tambi. Fa'ala yufa'ilu tab'il, kabbara yukabiru takbir. Mas datang. Itu masdarnya. Tentang ghairu muakkad tadi belum paham lagi. Ghairu muakkad itu sunat yang kadang-kadang Nabi mau meninggalkannya. Kalau yang muakkad hampir tak pernah di dalam penyelidikan ulama, perawi-perawi hadis, Nabi nggak pernah meninggalkan ini. Maka mereka putuskan, amal macam ini namanya muakkadah. Penting apa artinya gitu pemuakat? Tidak juga. Artinya apa? Muakkadah itu dikuatkan. Oh, kuat. Yang penting berhadap pada Allahnya itu. Bukan soal muakkadah tidak muakkadah. Itu juga. Iya. Apanya? Yang muakat 2, yang muakat 2, 4. 4. Ya, sesudah sebelum asar Nabi sholat 2 rakaat, itu muakkadah. Kadang-kadang Nabi tambah lagi jadi 4. Namanya ghairu muakkadah. Berarti sebelum asar itu kan kayak 4. Ya. Nah, Kalau sudah asar, kalau mau sholat juga qadha namanya. dua-dua. Qadha namanya. Kalau sudah asar, membayar asar-asar yang udah ketinggalan waktu muda-muda dulu. Berarti 4 sebelum 4 sesudah kan? Ya. Dah? Yang biasanya Ini kita praktek. Bismillah. Allah.